Hai adik-adik semuanya. Nah, Lose senang sekali bertemu dengan adik-adik semuanya ya. Tadi adik-adik sudah beribadah bersama, memuji Tuhan bersama dengan Lose Herman dan Lose Fania. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Baik untuk anak-anak sekolah minggu dari GKT Hosana Bumi Permai maupun dari GKT Nazaret. Semuanya boleh bersatu hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan begitu baik kepada setiap kami. Pemeliharaan Tuhan terus-menerus dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami Tuhan, supaya kami dapat duduk dengan tenang, berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Pakai Lose Eni, supaya Lose Eni bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Lose sekarang mempunyai dua makanan ya adik-adik ya, yaitu apa ini adik-adik? Coklat ya adik-adik ya. Dan satu lagi Lose punya susu ya adik-adik ya. Nah, kalau yang di sebelah kanan Lose ini coklat rasanya manis. Sedangkan di sebelah kiri Lose ini adalah susu ya, rasanya hambar ya. Nah, kalau misalnya adik-adik diberikan pilihan salah satu dari dua benda ini, kira-kira adik-adik memilih yang mana yo? Nah, mungkin ada sebagian yang pilih coklat karena suka sesuatu yang manis ya adik-adik ya. Nah, mungkin ada sebagian juga dari adik-adik pilih susu, walaupun hambar tapi baik untuk kesehatan. Nah adik-adik, dari kedua benda ini, kedua makanan ini mempunyai keuntungan dan kelemahannya ya adik-adik ya. Tergantung adik-adik mau memilih yang mana. Nah, sama seperti firman Tuhan yang akan Lose ceritakan. Seorang tokoh yang dihadapkan oleh pilihan, yaitu Musa ya adik-adik ya. Kita tahu cerita dari Musa, ketika dia kecil lahir dari bayi, apa yang dilakukan oleh orang tuanya kepada Musa? Dia takut kalau anaknya dibunuh oleh Raja Firaun. Nah, kemudian bayi Musa ini ditaruh di Sungai Nil ya adik-adik ya. Kemudian ketika putri Firaun mandi di Sungai Nil itu, dia melihat bayi Musa ini ya adik-adik ya, diambil dan diangkat menjadi anak dari putri Firaun. Nah, kemudian Musa ini tumbuh besar di mana adik-adik? Di kerajaan ya adik-adik ya, menjadi anak dari putri Firaun ini. Dia tinggal dalam kemewahan ya adik-adik ya. Senang ya adik-adik ya tinggal dalam kemewahan adik-adik. Nah, suatu saat ketika Musa ini sudah semakin dewasa, sudah semakin besar, dia berjalan-jalan keluar dari istananya adik-adik. Dia jalan keluar, lalu dia melihat sesuatu hal yang membuat dia sedih adik-adik. Kira-kira apa ya yang membuat Musa ini sedih ya ketika dia berjalan-jalan keluar? Ada yang tahu? Nah, Musa ini melihat apa adik-adik? Bahwa umatnya Tuhan pada waktu itu, orang-orang Israel itu harus bekerja keras ya adik-adik ya, untuk pemerintahan Mesir pada waktu itu ya adik-adik ya. Mereka umat-umat Israel pada waktu itu bekerja rodi ya adik-adik ya. Nah, Musa ini sangat sedih ketika melihat umat Tuhan ini, orang-orang Israel ini dianiaya oleh orang Israel pada waktu itu. Nah, Musa dihadapkan oleh pilihan ya adik-adik ya. Apa pilihan Musa? Mau menyelamatkan orang Israel atau Musa diam saja ya adik-adik ya. Nah, kalau menurut firman Tuhan kita lihat di dalam Ibrani ya adik-adik ya. Firman Tuhan berkata di Ibrani 11 ayatnya yang ke-24 dan 25, Lose akan bacakan buat adik-adik ya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa
menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah, jelas dikatakan dalam firman Tuhan ini, apa pilihan Musa, adik-adik? Musa menyelamatkan bangsa Israel ya adik-adik ya. Waktu itu dia melawan orang Mesir yang menganiaya umat Tuhan. Nah adik-adik, Musa menjadi apa? Takut ya. Kemudian Musa lari ke tanah Median ya adik-adik ya. Di sana Musa mengembalakan domba di padang rumput ya adik-adik ya. Nah kita lihat yang dulunya Musa tinggal di istana mewah, tetapi sekarang Musa harus tinggal di tanah Median sebagai gembala domba, hidup sederhana ya adik-adik ya. Kira-kira enak mana, tinggal di istana atau menjadi gembala domba adik-adik? Nah, Musa sekarang tinggal di padang rumput menjadi gembala domba ya adik-adik ya. Nah, tapi dalam kesederhanaan itu luar biasa loh adik-adik. Ternyata Tuhan itu pakai Musa. Dalam kesederhanaannya Tuhan memakai Musa. Nah, ketika Musa ini mengembalakan dombanya di padang rumput, Tuhan menampakkan diri kepada Musa melalui semak duri yang terbakar ya adik-adik ya. Nah, di sana Tuhan meminta Musa apa? Untuk menyelamatkan bangsa Israel yang ada di Mesir itu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, Musa itu merasa nggak mampu. Musa merasa nggak sanggup, dia nggak punya kepandaian untuk itu ya, nggak punya keberanian untuk itu ya adik-adik ya. Tetapi Tuhan memakai Musa ya adik-adik ya untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir ya adik-adik ya. Yang memberikan kemampuan kepada Musa untuk berkata-kata, memberikan keberanian kepada Musa untuk menghadapi Raja Firaun ya adik-adik ya. Wah luar biasa, di tengah kesederhanaan Musa malah Tuhan memakai Musa untuk suatu pekerjaan Tuhan yang luar biasa ya adik-adik ya. Nah adik-adik, dari cerita Musa ini apa yang kita pelajari ya adik-adik ya. Nah kita mungkin dihadapkan oleh berbagai pilihan dalam kehidupan ini adik-adik ya. Mungkin di hari Minggu adik-adik dihadapkan pilihan harus beribadah, atau mungkin adik-adik bisa bermain dengan saudara adik-adik atau dengan papa atau mama adik-adik ya. Nah itu adalah suatu pilihan. Tetapi mungkin bagi adik-adik enak ya bermain, tetapi kita mau memilih apa? Mau memilih sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik ya. Kita mau menyediakan waktu kita untuk kita dekat sama Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan ya adik-adik ya, karena Tuhan sudah sangat baik bagi kehidupan kita ya adik-adik ya. Banyak hal, banyak pilihan yang dapat kita pilih, tetapi kita mau ingat satu hal, bahwa kita mau memilih sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan tentunya adik-adik ya. Dan supaya Tuhan dimuliakan melalui pilihan kita menjadi berkat bagi orang lain adik-adik. Nah adik-adik ingat ya, seperti pesan Lause tadi, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain ya adik-adik ya, dengan apa yang kita punya. Mungkin kita juga bisa menyisihkan uang saku kita untuk orang-orang yang kekurangan di masa-masa pandemi ini ya adik-adik ya. Mari bersama-sama kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Terima kasih atas kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, biarlah berkat Tuhan terus Tuhan curahkan di tengah-tengah keluarga kami, dan kami juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain yang membutuhkan. Biarlah kasih Tuhan boleh kami bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Bye-bye.